Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah dalam kesempatan ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-31 dan 32 dari surah Al-A'raf. Ayat 31 dan 32 dari surah Al-A'raf yang menerangkan tentang adab di dalam berpakaian, kemudian di dalam makan dan minum. Di dalam berpakaian, makan dan minum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai melampaui batas. Diperbolehkan untuk berpakaian dengan pakaian yang indah-indah, silahkan. Diperbolehkan untuk makan makanan yang halal-halal dan juga minum minuman yang halal-halal, tetapi dengan syarat tidak boleh berlebih-lebihan. Silahkan berpakaian, makan dan minum, tetapi menurut yang patut. Adab di dalam berpakaian, makan dan minum ada batasannya, dan insyaAllah nanti kita akan menerangkannya dengan lebih terperinci supaya kita mendapatkan petunjuk dari ayat-ayat yang kita pelajari ini, sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita berpakaian, kemudian juga makan dan minum, berpakaian, makan dan minum seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan kita itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin melakukan perbuatan bukannya pahala yang kita dapatkan, tetapi dengan perbuatan tersebut dosa pula yang akan kita terima. Kita ingin setiap apa yang kita buat itu di dalamnya adalah ketaatan kepada Allah. Dalam berpakaian dapat pahala, dalam makan dan minum pun dapat pahala. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Ayat sebelum ini telah dibahaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pakaian bagi manusia, yaitu ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, lucut dari diri Nabi Adam ketika di dalam surga setelah melakukan pelanggaran, yaitu pakaian yang disediakan untuknya di dalam surga. Lucut, lepas, kemudian Nabi Adam mengambil daun-daun di dalam surga untuk menutupi auratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke muka bumi, dan di bumi pula Allah telah menyiapkan pakaian. Maka
manusia hendaklah, mulai dari manusia pertama, hendaklah berpakaian, yaitu berpakaian menutupi aurat. Tapi malangnya sebahagian dari bangsa Arab, ketika mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah, mereka pula menanggalkan pakaian. Padahal bertawaf mengelilingi Ka'bah adalah beribadah. Semestinya mereka berpakaian dengan lebih baik, dengan lebih santun, karena mereka mestilah beradab di hadapan Allah, hendaklah beradab, dan juga di hadapan manusia hendaklah beradab. Nah, di antara adab di dalam berpakaian adalah menutup aurat. Tapi malangnya mereka pula tidak menutup aurat, bahkan mereka menanggalkan pakaian ketika bertawaf mengelilingi Ka'bah. Maka ayat yang akan kita pelajari ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu hendaklah kamu wahai manusia apabila beribadah kepada Allah, hendaklah kamu berpakaian dengan pakaian yang terbaik yang kamu miliki. Karena ketika kamu beribadah kepada Allah berarti kamu menghadap Allah. Nah, ketika menghadap Allah hendaklah kamu beradab, bersopan santun menghadap Allah, yaitu dengan berpakaian. Jangan seperti sebahagian dari bangsa Arab pada masa jahiliyah dahulu. Jadi dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah melalui ayat Al-Quran seperti ayat yang kita pelajari ini, membuat manusia menjadi lebih beradab. Tapi sekarang pula kita perhatikan, banyak juga manusia yang kurang adabnya. Pakaian ada, bukan kekurangan pakaian, tetapi malah tidak memakai pakaian menutup aurat. Terbuka sana, terbuka sini, sehingga mereka tidak lagi bersopan santun di hadapan manusia ataupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang tercela. Syariat Islam adalah beradab, yaitu beradab di dalam berpakaian, khususnya lagi ketika beribadah kepada Allah, beradab dalam makan dan minum. Dan adab itulah yang akan meninggikan kedudukan seseorang. Adab itulah yang akan memperlihatkan seseorang itu agung dan mulia. Hilang adab, hilanglah kemuliaan. Hilang adab, maka hilanglah kedudukan yang tinggi atau marwah atau martabat. Karena kedudukan yang mulia itu ditentukan oleh adab. Semestinya manusia itu hendaknya lebih beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Slogan bagus sekali, semboyan indah sekali, tapi manusia adil tidak, adab pun tidak. Apa sebabnya? Sebab tidak ada iman di dalam hati. Karena yang akan membuat manusia itu beradab adalah iman kepada Allah, yaitu dengan memperhatikan apa yang Allah perintahkan, itu yang akan dibuat. Apa yang Allah larang akan dijauhi. Apa yang membuat manusia tidak beradab? Karena tidak ada iman, maka manusia melakukan apa saja yang dikehendaki oleh hawa nafsunya tanpa malu, dan tidak memperhatikan undang-undang atau aturan, baik itu aturan yang disepakati bersama ataupun yang memang sudah ada semenjak dahulu. Di suku pedalaman sekalipun sudah ada aturan, ada adab yang mesti mereka jaga. Karena mereka bersepakat bahwasanya dengan cara menghormati peraturan itulah mereka akan bermarwah, akan bermartabat. Tapi malangnya pula pada hari ini manusia mengaku modern, mengaku terpelajar, berpendidikan, tetapi rupanya telah membelakangi adab yang akan membawa kepada keagungan dan kemuliaan. Kemudian apabila adab disebutkan, maka kaitannya adalah dengan baik yang sebenarnya, dan baik yang sebenarnya itu hanyalah Allah yang menentukan. Karena Allah Maha mengetahui. Apabila Allah dengan pengetahuan yang sempurna menetapkan sesuatu itu baik, maka pastilah baik. Kalau sesuatu itu buruk ditetapkan oleh Allah, maka pastilah itu buruk.
Seperti apa pakaian menutup aurat yang baik itu? Allah telah memberitahukannya. Seperti apa makan minum yang baik itu? Allah telah memberitahukannya, dan kita akan lihat dengan lebih dekat melalui dua ayat yang akan kita pelajari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah berfirman, Ya bani Adam, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Yang dimaksudkan siapa? Semua manusia tanpa terkecuali. Wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum, khudhu, ambillah, zinatakum, perhiasanmu, ambillah perhiasanmu. Yang dimaksudkan di sini adalah berpakaianlah kamu pakaian yang paling baik, yang paling indah, yang menghiaskan dirimu sehingga dirimu menjadi lebih baik, lebih bagus dengan berpakaian tersebut. Inda kulli masjidin, inda, pada, kulli, tiap-tiap, masjidin, masjid. Kalau difahami masjid sebagai tempat ibadah, tempat salat, maka berpakaianlah kamu dengan pakaian yang indah atau yang paling indah setiap kali kamu masuk masjid. Nah, ini sudah kita tambah dengan beberapa perkataan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Wa kulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahu, sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbu, tidak menyukai, al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Kita ulang dari awal ayat. Wahai anak Adam, berpakaianlah kamu dengan pakaian yang indah setiap kali kamu memasuki masjid, dan makanlah dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat berikutnya, Qul man harrama zinatallah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini perintah dari Allah kepada Rasulullah. Man harrama, man, siapakah, harrama, yang telah mengharamkan, zinatallah, perhiasan Allah. Perhiasan Allah maknanya adalah perhiasan yang datang dari Allah, sebagai pemberian dari Allah. Pakaian adalah perhiasan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Allati akhraja li'ibadihi, allati, yang, akhraja, Allah telah mengeluarkannya, li'ibadihi, bagi hamba-hambanya. Wattayyibati minar rizq, wattayyibat, dan yang baik-baik, minar rizq, dari rezeki, yaitu rezeki yang baik-baik. Nah, siapa yang telah mengharamkan? Jadi tak ada yang berhak untuk mengharamkan apabila Allah menghalalkan. Allah menghalalkan pakaian, maka halalkan. Allah menghalalkan makanan dan minuman, maka halalkan makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah. Jangan haramkan. Nah, ini kaitannya adalah dengan ada sebahagian bangsa Arab tadi yang tidak membolehkan memakai pakaian ketika tawaf. Nah, itu bermakna dia telah mengharamkan memakai pakaian ketika
tawaf. Padahal memakai pakaian itu dihalalkan oleh Allah. Ada lagi sebahagian dari bangsa Arab mengharamkan makan dan minum dengan makanan dan minuman yang cukup ketika menunaikan ibadah haji. Kononnya untuk menghormati ibadah haji yang sedang dilaksanakan, maka makanan sedikit sekali, memakan makanan, minum sedikit, akhirnya badannya lemah. Kononnya dengan makan sedikit ketika menunaikan ibadah haji itu adalah untuk menyempurnakan ibadah haji. Maka mengapa mengharamkan makanan yang telah dihalalkan oleh Allah? Silakan makan. Yang tak boleh adalah berlebih-lebihan. Nanti kita akan bahas dengan lebih terperinci. Mengapa ini kita terangkan? Karena kita ingin memahami sebenarnya ayat ini menerangkan tentang apa? Oh, menerangkan tentang sikap yang salah yang ada pada masa dahulu, yaitu pada masa jahiliyah, yaitu ada sebahagian dari bangsa Arab yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Hiya, semua itu yang dimaksud adalah berpakaian, makan dan minum. Semua itu adalah lilladzina amanu, bagi orang-orang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Jadi Allah berikan memang kepada orang-orang beriman di dunia ini, bukan diharamkan bagi orang-orang beriman. Khalisatan yaumal qiyamah, khalisatan, dan hanya diberikan kepada orang-orang beriman yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi pada kehidupan dunia diberikan kepada orang-orang beriman, diberikan juga kepada orang kafir pada waktu di dunia ini. Tapi kalau waktu di akhirat nanti hanya khusus diberikan kepada orang-orang beriman saja. Lalu orang kafir dapat makan minum juga untuk mereka nikmati? Tidak. Mereka dapat juga makan minum, tetapi sebagai siksaan ke atas mereka. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Kadzalika, demikianlah, nufassil, kami menjelaskan dengan terperinci, al-ayat, ayat-ayat, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Kita ulang dari pangkal ayat. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan bagi hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu adalah bagi orang-orang beriman dalam kehidupan di dunia ini, dan khusus bagi orang-orang beriman di hari kiamat nanti. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui. Jadi dari dua ayat yang telah kita terjemahkan ini, nampaklah jelas bahwasanya Allah menyampaikan kepada kita supaya kita berpakaian, makan, minum, karena semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dihalalkan bagi kita. Dihalalkan bagi kita untuk berpakaian, dihalalkan bagi kita untuk makan dan minum. Maka silahkan berpakaian, silahkan makan, silahkan minum, tetapi dengan syarat jangan berlebih-lebihan. Itulah adab di dalam berpakaian, makan dan minum. Ada di antara manusia yang mengharamkan berpakaian atau makan dan minum adalah manusia yang tidak menghormati, yang tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya pemberian Allah itu membawa kepada kenikmatan hidup. Bukan hanya kenikmatan hidup di dunia ini saja, tetapi juga kenikmatan hidup di akhirat nanti. Nah, inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Sekarang kita pindah ke pembahasan yang lebih panjang yang kita sebut sebagai tafsir. Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia di pangkal ayat yang ke-31 dengan seruan, ya bani Adam, wahai anak Adam. Yang dimaksudkan siapa? Manusia. Tapi Allah tidak menyeru ya ayyuhan nas.
Biasanya Allah menyeru ya ayuhan nas, wahai manusia. Dalam ayat ini Allah menyeru ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Yang dimaksudkan kita semua, bangsa manusia. Mengapa Allah menggunakan perkataan wahai anak-anak Adam? Karena kaitannya dengan kisah Nabi Adam sebelum ini, yaitu kisah Nabi Adam yang diberi pakaian di dalam surga, yang diperbolehkan untuk makan dan minum sesuka hati di dalam surga. Nabi Adam berpakaian, makan dan minum. Tapi karena Nabi Adam melanggar, maka pakaian kebesaran yang diberikan dalam surga lepas. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Tapi meskipun sudah berada di bumi, Allah tetap juga memberikan pakaian kepada Nabi Adam, Hawa dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Apabila Allah memberikan pakaian, maka pakailah pakaian yang Allah beri itu. Jangan sampai tidak berpakaian. Jangan sampai membuka aurat, karena kemuliaan manusia adalah dengan menutupi aurat. Jadi ketika Allah menggunakan perkataan wahai anak Adam, wahai anak Adam, ingat bapakmu dahulu Adam dimuliakan oleh Allah dengan pakaian kebesaran dalam surga. Tetapi karena melanggar, maka lepaslah pakaian tersebut. Maka jangan kamu pula lepaskan pakaian yang telah Allah berikan kepadamu. Pakailah pakaian sehingga terjagalah kemuliaanmu. Jadi siapa orang yang menjaga kemuliaannya? Orang yang berpakaian menutup aurat. Siapa orang yang tidak menjaga kemuliaannya? Orang yang tidak berpakaian. Atau orang yang berpakaian tapi pakaiannya itu tidak menutup aurat. Jadi mengapa Allah menggunakan wahai anak-anak Adam? Nabi Adam disebut di sini wahai anak-anak Adam, yaitu keturunan dari Nabi Adam, untuk mengingatkan kita kepada kisah Nabi Adam alaihissalam. Wahai anak-anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah olehmu perhiasan. Ini terjemahan secara harfiah. Sebenarnya bukan ambillah olehmu, tidak, berpakaianlah kamu. Zinatakum dengan pakaian yang indah, pakaian yang baik. Khudhu zinatakum, berpakaianlah kamu. Karena biasanya kita ketika berpakaian, kita mengambil pakaian. Di mana biasanya kita letakkan pakaian kita? Di lemari. Kita ambil pakaian, kemudian kita pakai. Maka kita terjemahkanlah dengan perkataan yang biasa kita gunakan, berpakaianlah kamu. Tidak kita gunakan ambillah pakaianmu. Karena kata mengambil ini tidaklah masuk kepada makna berpakaian, hanya sekedar mengambilnya saja. Tapi kalau berpakaianlah kamu, bermakna kata mengambil itu masuk sekali. Ambil pakaian dan pakai. Khudhu zinatakum, ambillah zinatakum. Secara bahasa zinatakum, zinah itu maknanya adalah perhiasan. Perhiasan, zina, perhiasan wanita, biasanya gelang, cincin, kalung, anting-anting. Ini adalah perhiasan dari emas, dari perak. Ini adalah perhiasan. Kemudian pakaian yang menutupi aurat itu juga adalah perhiasan. Apa makna berhias? Perhiasan yang digunakan untuk berhias. Berhias itu maknanya membuat lebih baik. Itu makna berhias. Wanita berhias, biasanya berhias dengan apa? Berbedak umpamanya. Nah, apabila dia berhias, bermakna menjadi lebih baik. Menyisir rambut, yang tadinya rambutnya kusut masai, dengan menyisir rambut maka menjadi lurus, teratur, rapi. Maka sebelum berhias dengan sesudah berhias ada beda. Ada. Sebelum berhias kurang baik, setelah berhias maka baik dan lebih baik. Begitu juga ketika disebut pakaian sebagai perhiasan. Apabila memakai pakaian tidak baik, dengan memakai pakaian dan pakaian itu adalah perhiasan, maka menjadi baik, menjadi lebih baik.
tidak ada cincin di tangan, tidak ada gelang di tangan, kosong saja. Kemudian berhias dengan ada cincin, ada gelang, maka dia menjadi lebih baik. Jadi pakaian dalam ayat ini menggunakan kata zina, perhiasan, karena ia membuat manusia menjadi baik. Berarti berpakaian itu, karena berpakaian disebut berhias, berarti berpakaian menutup aurat itu adalah baik. Berpakaian tidak menutup aurat tidak baik. Karena pada hari ini ada orang yang senang, suka, berbangga dengan berpakaian, tapi pakaiannya tidak menutup aurat. Itu tidak baik. Ini mahal harganya. Meskipun mahal harganya, kalau tidak menutup aurat tidak baik. Atau lebih tegas, tidak baik itu buruk. Berpakaian seperti itu buruk, sebab berpakaian seperti itu tidak menutup aurat. Jadi pakaian yang menutup aurat adalah pakaian yang membuat manusia menjadi baik. Pakaian yang tidak menutup aurat membuat manusia menjadi buruk. Meskipun mukanya nampak baik, buruk. Meskipun bentuk rupa badannya baik, buruk. Bukannya baik. Karena cara pandang kita ini sudah dirubah oleh musuh, oleh orang-orang kafir yang tidak memiliki pedoman dalam hidup. Yang baik itu adalah yang berpakaian menutup aurat. Itu adalah yang baik. Mengapa kita sebut yang baik? Karena itulah yang ditetapkan oleh Allah. Dan apabila Allah menetapkan, pasti yang ditetapkan oleh Allah itu adalah baik. Dan setiap yang dilarang oleh Allah pastilah buruk. Membuka aurat dilarang oleh Allah, bermakna yang berpakaian membuka auratnya itu adalah buruk, karena ia adalah yang dilarang oleh Allah. Ini kita ulang berkali-kali seperti ini supaya faham. Kalau tak faham juga, itu memang keterlaluan. Wahai anak Adam, berpakaianlah dengan pakaian yang indah, pakaian yang baik, yaitu yang menutup auratmu. Kemudian diterangkan lagi, pakaian yang baik itu boleh jadi maknanya di samping menutup aurat itu adalah pengukur utama. Boleh jadi adalah bahannya baik. Itu adalah pakaian yang baik, pakaian yang indah. Kemudian boleh jadi pakaian yang baik itu adalah pakaian yang bersih. Bersih, kemudian rapi. Boleh kita berpakaian yang dibuat dari bahan yang terbaik, boleh. Kemudian kita memakai pakaian yang bersih, kemudian yang harum, wangi, yang disetrika, licin, nampak cantik, indah, maka ia adalah sebagai perhiasan. Di samping pakaian tersebut menutup aurat. Tapi kalau pakaian itu terbuat dari yang baik, kemudian guntingannya bagus sekali, rapi, bersih, tetapi tidak menutup aurat, pakaian itu baik atau buruk? Buruk. Ini mesti ditegaskan, buruk. Karena penentu baik buruknya pakaian itu bukan pada bahannya yang sebenarnya, bukan pada bersih atau bentuk guntingannya, tetapi adalah pada menutup aurat atau tidak. Karena itulah batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dapat tiga-tiganya sekali, sempurna. Pakaian itu menutup aurat, bahannya terbaik, kemudian guntingannya bagus, lapang, nyaman kita memakainya, terjaga kemuliaan kita, itu adalah pakaian yang terbaik. Pakailah pakaian yang baik itu inda kulli masjidin, setiap kali kamu masuk ke dalam masjid. Apakah kita memakai pakaian yang baik itu hanya ketika masuk masjid saja? Tidak. Dalam kehidupan keseharian kita memakai pakaian yang baik-baik itu. Tetapi ketika masuk masjid
hendaklah lebih memperhatikan pakaian. Apa sebab? Sebab ketika hendak masuk masjid, kita hendak beribadah kepada Allah, hendak menghadap Allah, maka hendak menghadap Allah, pakaian itu lebih diperhatikan. Tapi malangnya pada hari ini manusia terbalik. Ketika hendak menghadapi manusia, pakaian yang lebih baik yang dia pakai. Ketika menghadap Allah, hanya pakai singlet saja, pakai baju kaos saja. Ini sudah salah di dalam memahami adab berpakaian. Ketika menghadap Allah, pilih yang terbaik. Imam Hasan bin Ali pernah ditanya, karena setiap kali Imam Hasan ini mau salat, mau ke masjid, pakai pakaian yang terbaik, baru-baru, yang terbaru terus. Kemudian ditanya, wahai imam, mengapa memakai pakaian yang terbaik? Kemudian Imam Hasan bin Ali menjawab, sesungguhnya saya berpakaian adalah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena saya berpakaian adalah karena Allah, untuk Allah, maka saya pastikan pakaian saya adalah yang terbaik. Kemudian membaca ayat ini. Jadi ayat ini sebagai dalil bahwasanya kita memakai pakaian yang terbaik setiap kali kita akan pergi ke masjid untuk beribadah. Ia adalah sebagai syariat yang disyariatkan, sebagai aturan yang ditetapkan oleh Allah. Maka pilihlah yang terbaik dari pakaian kita. Kita kan ada pakaian-pakaian yang sudah kita susun di lemari kita. Ini yang sudah usang, ini yang biasa kita pakai, ini hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Ini mahal harganya, bahannya terbaik, ini bagus, ini baru. Nah, ambil yang terbaru itu untuk pergi ke masjid. Begitu juga apabila ada di antara kita ini yang diamanahkan untuk menyediakan pakaian untuk solat, seperti bagi wanita, mukena, telekung di masjid. Nah, ini yang pengurus masjid dari kalangan majlis ta'lim, ibu-ibu. Biasanya kan di masjid-masjid itu disediakan pakaian untuk solat. Maka pastikan pakaian untuk solat itu bersih. Kalau nampak sudah usang lamanya, ganti dengan yang baru. Kemudian belikan yang agak mahal sedikit. Nanti hilang ustaz, beri nama masjid di situ. Karena mungkin ada yang mengambilnya. Beri nama masjid di situ. 6 bulan, setahun, ganti. Kemudian setiap minggu basuh, cuci. Dengan demikian, maka orang-orang yang menggunakan pakaian untuk salat tersebut menggunakan pakaian yang terbaik untuk salat, dan kita mendapat pahalanya. Kita lihat ada beberapa masjid sudah lusuh pakaiannya, sudah berbau, tetap juga digantung di situ. Maka tidak menepati seperti yang dikehendaki, seperti yang kita fahami di dalam ayat ini. Yang dikehendaki oleh Allah seperti yang kita fahami dalam ayat ini adalah berpakaian yang terbaik ketika kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anak Adam, berpakaianlah pakaianmu yang terbaik setiap kali kamu memasuki masjid. Wakulu, dan makanlah kamu. Washrabu, dan minumlah kamu. Wala tusrifu, dan janganlah kamu melampaui batas. Makanlah, silakan makan. Allah telah terangkan ini makanan yang halal, ini makanan yang haram. Yang halal ini silakan makan, silakan. Apabila makanan itu dihalalkan, ambil. Bermacam-macam, silakan. Nikmati makanan yang Allah halalkan itu. Kemudian juga minuman, ada minuman yang dihalalkan, ada minuman yang diharamkan. Ambil yang dihalalkan itu, meskipun bermacam-macam, ambil. Tetapi dengan syarat wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Kata janganlah berlebih-lebihan ini dipakaikan kepada makan, dipakaikan kepada minum, juga dipakaikan kepada yang sebelumnya, yaitu berpakaian. Jadi berpakaian jangan berlebih-lebihan, makan jangan berlebih-lebihan, minum jangan berlebih-lebihan. Seperti mana yang berlebih-lebihan itu? Berpakaian yang berlebih-lebihan
berpakaian yang bisa membawa kepada kemudaratan berupa kesombongan umpamanya. Itu namanya berlebih-lebihan. Makan yang bisa membawa kepada kemudaratan umpamanya terlalu banyak makan, maka bisa membawa kepada penyakit. Itu adalah berlebih-lebihan. Atau umpamanya memasak makanan dengan banyak, bermacam-macam, tetapi tidak memakannya semua, kemudian tersisa dan dibuang. Itu pun juga berlebih-lebihan. Lalu berpakaianlah dengan tidak ada kesombongan, kemudian makanlah, minumlah dengan tidak mendatangkan kemudaratan. Silakan, mau 3-4 macam jenis lauk, silakan. Mau banyaknya seberapa, silahkan, tapi hendaklah habis dan jangan dibuang. Dan satu lagi, hendaklah tidak lebih dari keperluan. Sebab kalau lebih dari keperluan, dia akan mendatangkan penyakit pada tubuh. Itu namanya berlebih-lebihan. Kita sendiri tahu, karena masing-masing orang berbeda. Ada yang cukup baginya 1 ekor lauk umpamanya, potong seperti setengah dari tangan ini, telapak tangan ini. Ada yang cukupnya lebih besar dari itu, silakan. Ada yang mau berjenis umpamanya jenis ikan, umpamanya jenis ayam, jenis kambing, silakan. Kalau memang itu keperluan. Dari mana kita tahu lebih dari keperluan? Kalau bisa membawa kepada penyakit. Di dalam dunia kesehatan sudah diterangkan berapa yang diperlukan oleh tubuh. Kalori itu berapa, protein itu berapa, dan semua sudah jelas. Maka ikutilah ketentuan yang ada itu bermakna telah menjaga diri dari berlebih-lebihan. Wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Ini adalah adab. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Karena orang yang berlebih-lebihan itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang memenuhi, mematuhi seperti apa yang Allah kehendaki. Allah beri, kemudian dia terima seperti mana yang Allah kehendaki. Di dalam menerima pemberian tersebut, seperti itu pula yang ia lakukan, maka berarti ia telah mensyukuri nikmat Allah dengan benar. Orang yang seperti ini, orang yang menjaga batasan-batasan Allah, mereka itulah orang yang tidak melampaui batas. Melampaui batas dengan kesombongan, melampaui batas dengan membuang-buang makanan, minuman, maka Allah Subhanahu wa taala amat memurkainya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyebut orang yang melampaui batas itu dengan berfoya-foya, mubazir, dan orang yang mubazir itu adalah saudara syaitan. Wala tubadziru tabdzira. Jangan kamu mubazir. Jangan kamu melakukan perbuatan yang mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya syaitan itu kepada Allah amatlah kafir. Nah, kita tahu mensyukuri nikmat Allah lawannya adalah kufur, mengkufuri nikmat Allah. Kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah, tidak mengkufuri nikmat Allah. Orang yang melampaui batas, yang mubazir adalah orang yang mengkufuri nikmat Allah. Itu bukanlah yang diredai oleh Allah, bahkan sebaliknya itu adalah yang diredai oleh Allah. Itu bukan yang mubazir itu bukan yang diredai oleh Allah, tetapi adalah yang dimurkai oleh Allah. Kalau tidak mensyukuri nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah dengan melampaui batas seperti sombong dan mubazir, apakah nikmat Allah akan bertambah? Apakah nikmat Allah akan bertambah kepadanya? Tidak, Allah akan mencabut nikmatnya darinya. Maka akan sengsaralah manusia yang tidak
yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Akan sengsaralah manusia yang melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau Allah sudah tidak suka, bagaimana keadaannya pada masa yang akan datang? Akan menjadi lebih baik? Tidak, akan menjadi lebih buruk, bahkan lebih sengsara lagi. Akhirnya pakaian sebagai perhiasan tidak akan dinikmati, makan minum sebagai nikmat Allah tidak akan dinikmati. Ini adab yang mesti dijaga. Dengan adab inilah manusia nanti akan bahagia. Bahagia dengan pemberian-pemberian yang diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya ini sebenarnya adalah melengkapi ayat yang sebelumnya. Yaitu apabila Allah telah menghalalkan pakaian, telah menghalalkan makanan dan minuman, apakah berhak pula selain Allah untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan? Yang berhak mengharamkan siapa? Allah. Allah telah menghalalkan pakaian, Allah telah menghalalkan makanan, minuman. Apakah selain Allah berhak pula untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tidak. Ini sebahagian bangsa Arab yang melarang berpakaian ketika bertawaf. Ini dia telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Bahkan Allah perintahkan. Mengapa pula dia menanggalkan pakaian? Ada Bani Amir namanya pada masa dahulu, di masa jahiliyah, sebelum ayat ini turun. Bani Amir ini memerintahkan kaumnya supaya bertawaf itu tidak berpakaian. Jadi laki-laki bertawaf pada siang hari tidak berpakaian, wanita di malam hari tidak berpakaian. Ini mengikuti kehendak hawa nafsu. Ini mengikuti kesesatan yang mungkin yang dibisikkan ke dalam telinga dan hatinya oleh syaitan. Kemudian dia tertipu dan terpedaya. Kononnya itu adalah baik, padahal ia adalah buruk dan tercela. Maka jangan sekali-kali tertipu dan terpedaya, tidak oleh hawa nafsu, tidak pula oleh syaitan yang menipu. Karena pada hari ini kita dengar ada orang yang mendapat kehormatan karena akan menerima penghargaan, tetapi dari keraton di Jawa sana. Tapi dengan syarat ketika menerima penghargaan tersebut, hendaklah dia menanggalkan pakaian yang menutup aurat itu. Ikut pakaian tradisi Jawa yang menampakkan sebahagian dari dadanya. Ini orang yang seperti inilah orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu karena ingin mendapatkan penghormatan, penghargaan dari manusia, tetapi mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nama pakaian yang seperti itu? Nah, saya pun tak tahu apa namanya. Itu pakaian tradisi Jawa yang bertentangan dengan pakaian yang disyariatkan di dalam Islam. Dalam Islam tutup seluruh tubuh bagi wanita kecuali muka dan telapak tangan. Ini pula kepalanya terbuka, bahkan dadanya terbuka. Ini adalah pakaian yang membuka aurat. Baik, buruk. Bukannya baik, buruk. Tapi terbuat dari bahan yang terbaik, buruk. Karena yang menjadi penentunya bukan bahannya, bukan corak dan modelnya, tetapi yang menjadi penentu adalah menutupi aurat atau tidak. Alhamdulillah belakangan ini semakin banyak para muslimat kita yang menutup auratnya dengan baik. Tetapi masih juga ada lagi yang belum sempurna dalam menutup, yaitu masih lagi ketat-ketat, masih lagi ketat ini? Pas-pas badannya saja, sehingga menampakkan lekuk bentuk tubuhnya. Ini sama juga dengan tidak menutup aurat, karena tujuan berpakaian itu adalah menghilangkan bentuk tubuh itu. Ini malah pula berpakaian malah menampakkan bentuk tubuh itu, maka sama dengan tidak berpakaian. Tapi alhamdulillah sudah semakin ramai sekarang. Bahkan banyak yang tadinya di dunia hiburan membuka aurat, sekarang tetap juga di dunia hiburan tapi sudah menutup aurat. Bagus.
Alhamdulillah. Inilah pentingnya dakwah. Terus kita sampaikan, mudah-mudahan berubah. Tidak berubah hari ini, hari esok. Tidak tahun ini, tahun esok. Kalau tidak berubah juga, maka pertanggungjawabkanlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat berikutnya ini adalah lebih mudah, yaitu untuk menerangkan bahwasanya apabila Allah telah menghalalkan pakaian, telah menghalalkan makanan dan minuman, maka jangan yang dihalalkan oleh Allah diharamkan. Ayat berikutnya, qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan yang baik-baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba tersebut? Siapa yang mengharamkan? Tak ada siapa yang berhak untuk mengharamkan. Nah, apabila tidak ada yang boleh mengharamkannya sementara Allah telah menghalalkannya, maka berpakaianlah seperti yang Allah perintahkan. Lebih khusus ketika beribadah, ketika masuk masjid, ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, karena itu adalah yang dihalalkan oleh Allah. Berpakaian, makan, silakan makan. Boleh kita makan minum dengan banyak, tetapi masih lagi di dalam kebutuhan dan keperluan kita ketika kita menunaikan ibadah haji. Boleh, silakan. Bawalah bekal dari tanah air ini. Bekal udang, bekal ikan teri, bekal daging, apalagi yang lain. Silakan berbagai macam makanan. Karena pada masa dahulu ada orang yang ketika beribadah itu dia tidak mau makan makanan yang bermacam-macam. Hanya satu macam saja, yaitu kuah kacang saja, kuah pecal saja. Tak mau lauk yang dari binatang yang hidup, tak mau. Dari daging binatang ternak tidak mau. Kambing, sapi, unta tak mau. Dari ikan tak mau. Ayam tak mau. Hanya makan sayur-sayuran saja. Maka lemahlah badan. Sementara kita beribadah itu lama, dan ibadah kita itu berat-berat ketika di tanah suci. Tawaf itu berat, sa'i itu berat. Maka kita perlu tenaga yang cukup. Maka jangan makan sedikit nanti tidak akan mampu untuk beribadah. Maka makanlah yang cukup. Boleh kita makan makanan yang bermacam-macam selama menunaikan ibadah haji umpamanya? Boleh, silahkan. Supaya badan kita tetap kuat. Jangan haramkan apa yang Allah halalkan. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Ini dia alasan mengapa Allah mencela orang yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, yaitu qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada manusia yang telah mengharamkan itu, bahwasanya pakaian yang Allah halalkan, makanan minuman yang Allah halalkan, hiya lil ladzina amanu. Itu semua adalah untuk orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Berarti kalau untuk orang-orang beriman, maka orang-orang beriman mesti menikmati pakaian yang Allah halalkan, mesti menikmati makan minum yang Allah halalkan. Jangan haramkan. Apa sebab? Sebab semua itu adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu beribadah. Semua itu dalam rangka ketaatan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi pakaian, makan, minuman diberikan juga kepada orang kafir? Ya, diberikan juga kepada orang kafir. Karena ketika di dunia ini pakaian bukan hanya kepada orang beriman, tetapi juga diberikan kepada orang kafir. Tapi mengapa dalam ayat ini disebut bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia ini? Tak ada disebut orang-orang kafir. Padahal masuk sekali orang-orang kafir dalam penyampaian. Mengapa tidak disebut orang-orang kafir dalam ayat ini? Sebabnya Allah ingin menerangkan bahwasanya pakaian yang diberikan kepada orang beriman, makan minum yang diberikan kepada orang beriman, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah.
Sementara orang-orang kafir apabila mereka berpakaian bukan untuk beribadah, malah mereka memakai pakaian untuk bermaksiat kepada Allah. Makan minum untuk bermaksiat kepada Allah. Karena mereka ini tidak mensyukuri pemberian Allah, pakaian, makan, minum, maka tidak disebut di dalam ayat ini. Jadi mengapa orang-orang beriman saja disebut? Sebab merekalah yang memanfaatkan pemberian Allah berupa pakaian, makan dan minum. Maka semua itu adalah bagi orang-orang beriman dalam kehidupan di dunia ini, karena merekalah yang memanfaatkan pemberian Allah itu. Sementara orang kafir memakainya juga, ya memakainya juga, tetapi tidak mengambil manfaat darinya, karena dengan berpakaian dia melakukan kemaksiatan, dengan makan dan minum melakukan kemaksiatan. Maka ketika di dunia diberikan juga, tetapi tidak mendatangkan manfaat bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Itu kehidupan dunia. Lalu kehidupan akhirat bagaimana? Di hari kiamat bagaimana? Khalisatan yaumal qiyamah. Dan pemberian Allah itu, pakaian, makanan, minuman, hanyalah akan diberikan kepada orang-orang beriman saja di hari kiamat. Lalu orang-orang kafir dapat pakaian, pakaian yang akan menutupi aurat sehingga mendapatkan kemuliaan, makanan, minuman sehingga mendatangkan kenikmatan. Oh, di hari akhirat tidak. Tapi orang-orang kafir itu di hari akhirat kita juga menjumpai dalam ayat yang lain, mereka juga diberi selimut, mereka juga diberi makan dan minum. Tetapi selimut itu bukan untuk menyenangkan tubuh mereka, tetapi untuk memanaskan lagi tubuh mereka. Jadi tempat tidur dari api, selimut pun dari api. Makanan yang mereka makan adalah api, kemudian akan membakar bahagian tubuh yang di dalam. Jadi dari luar tubuh, bagian tubuh yang di luar dibakar api, bagian tubuh yang di dalam pun juga dimakan api. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Tidaklah yang mereka makan ke dalam perut mereka kecuali api. Jadi api dari luar tubuh, api dari dalam tubuh. Makan juga? Ya, makan juga. Minum juga? Ya, minum juga. Minuman mereka adalah nanah yang busuk. Masuk ke dalam perut, masuk, tetapi bukan untuk menghilangkan haus, tetapi adalah untuk menyiksa mereka. Jadi ketika disebut dalam ayat ini bahwasanya pakaian, makanan, minuman hanya khusus bagi orang-orang beriman di hari akhirat, maknanya khusus bagi orang-orang beriman untuk dinikmati. Tapi diberikan juga pakaian, makanan dan minuman kepada orang-orang kafir? Ya, tetapi sebagai siksaan. Jelas ayat ini mudah untuk difahami, maka Allah pun mengakhiri ayat ini dengan berfirman, kadzalika nufassilul ayat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat dengan terperinci, dengan terang. Di qaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Yang mengetahui perkara ini bermanfaatlah penjelasan Allah. Bagi yang tidak mengetahui perkara ini, maka sia-sialah penjelasan yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengetahui perkara ini, sehingga bermanfaat penjelasan tentang adab dalam berpakaian, makan dan minum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Allah untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita berpakaian menutup aurat, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, pakaian yang kita pilih adalah pakaian yang terbaik, yang indah, yang bagus, sehingga lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dalam rangka bersyukur kepadanya. Kemudian ketika makan dan minum, kita makan dan minum, tetapi sesuai dengan keperluan kita, tidak berlebih-lebihan, karena dikhawatirkan bisa membawa kita kepada mubazir, yang mubazir itu adalah perbuatan yang melampaui batas, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.